Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas Digital Business A. Kami akan memaparkan hasil proyek kami, yaitu terkait dengan bisnis kami, yaitu Candle Malam. Next. Anggota kelompok 8, yaitu yang pertama, yaitu ada saya, Muhammad Igi Setiawan, NPM 027 sebagai manajer. Yang kedua, Rafmalia Nadia Justina sebagai CPO. Yang ketiga, Satria Bagus Sutomo sebagai COO. Yang keempat, Dita Amelia Sari sebagai CFO. Yang kelima, Anissa Setiawardani sebagai CMO. Next. Candle Malam. Produk kami beri nama Candle Malam, yang menawarkan berbagai varian produk berkualitas tinggi seperti jasmine tea, coffee latte, lime squash, dan French lavender. Lili ini terbuat dari soy wax dan dicampur dengan minyak esensial atau aroma alami lainnya, menciptakan suasana yang menenangkan dan menyegarkan di dalam ruangan, dengan cahaya lembut dan aroma yang menyenangkan saat terbakar. Lilin aroma ini menjadi pilihan populer untuk meningkatkan suasana di rumah atau tempat kerja. Next. Selanjutnya adalah laporan keuangan Candle Malam. Di sini ada laporan neraca, di mana bagian aktiva ini terdiri dari kas, perlengkapan, persediaan dengan total aktiva sebesar 1.931.200. Selanjutnya, pada bagian kewajiban ada utang usaha sebesar Rp239.485. Selanjutnya pada bagian modal sebesar 1.691.715. Kemudian dengan jumlah debit dan kredit masing-masing sebesar Rp1.931.200. Next. Selanjutnya pada bagian buku besar, pada akun kas, tercatat sejak Februari sampai Juni, saldo kas sebesar Rp2.465. Selanjutnya pada akun modal, tercatat pada Februari tanggal 5, saldo dari modal tersebut adalah Rp500.000. Selanjutnya pada akun operasional, tercatat pada Februari tanggal 6, sebesar Rp100.000. Kemudian pada akun pembelian produk stiker packaging tercatat sejak Februari sampai Mei sebesar Rp1.974.485. Next. Selanjutnya pada akun penjualan tercatat sejak Februari sampai Juni sebesar Rp3.785. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Penjualan kami atau laba kotor kami sebesar Rp3.785.000. Kemudian biaya operasional, biaya transportasi, biaya pembelian produk, biaya pembelian packaging, dan biaya perlengkapan semuanya berjumlah Rp2.420.000. Kemudian laba sebelum pajak yaitu Rp3.785.000 itu tadi dikurangi oleh total biaya itu tadi sebesar Rp2.420.000 sehingga menghasilkan laba sebelum pajak Rp1.365.000 dan laba bersih setelah pajak yaitu 0,5% sebesar Rp1.358.175. Next. Kemudian adalah rasio Candle Malam. Yang pertama, rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis-jenis ini sebagai berikut, yaitu rasio utang dan rasio utang dengan pendekatan modal. Yang pertama yaitu rasio utang dengan rumus jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%, menghasilkan 12,40%. Kemudian yang kedua, rasio utang dengan pendekatan modal dengan rumus jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%,
menghasilkan 14,15%. Next. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas, jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa rasio likuiditas, yaitu rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Yang pertama, rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Di sini Kendall Malam memiliki rasio lancar sebesar 7,79%. Yang kedua, rasio kas dengan rumus kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Di sini Kendall Malam memiliki rasio kas sebesar 7,79%. Yang ketiga yaitu rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Di sini Kendall Malam memiliki rasio cepat sebesar 7,64%. Next. Selanjutnya adalah rasio aktivitas, digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas, yaitu rasio perputaran persediaan, rasio perputaran piutang, rasio perputaran aktiva tetap, dan rasio perputaran total aktiva. Yang pertama, rasio perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi persediaan. Di sini rasio perputaran persediaan Kendall Malam sebesar 55,4%. Selanjutnya yang kedua, rasio perputaran piutang, karena di sini Kendall Malam tidak memiliki piutang sehingga tidak memiliki rasio perputaran piutang. Selanjutnya yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap dengan rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Di sini Kendall Malam memiliki rasio perputaran aktiva tetap sebesar 2,03. Selanjutnya rasio perputaran total aktiva dengan rumus penjualan dibagi jumlah aktiva. Di sini Kendall Malam memiliki rasio perputaran total aktiva sebesar 1,99. Next. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Digunakan untuk menghitung laba perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Rasio margin laba kotor, rasio margin laba bersih, rasio margin laba operasi, dan return on investment ROI dan return on asset atau ROA. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Dengan rumus laba kotor dibagi penjualan, di sini Kendall Malam memiliki nilai sebesar 1. Lalu yang kedua, rasio margin laba bersih dengan rumus laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. Di sini Kendall Malam memiliki nilai sebesar 0,358. Selanjutnya, rasio margin laba operasi dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Di sini Kendall Malam memiliki nilai sebesar 0,360. Selanjutnya, return on investment, karena Kendall Malam tidak memiliki investasi sehingga tidak memiliki nilai ROI. Selanjutnya yang kelima, return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Di sini Kendall Malam memiliki nilai 0,72. Next. Selanjutnya adalah current asset. Di sini current asset terdiri dari kas ditambah perlengkapan. Kas Kendall Malam sebesar 1.866.200 ditambah perlengkapan sejumlah 30.000. Di sini jumlah current asset Kendall Malam sebesar 1.896.200 rupiah. Selanjutnya current asset liabilities, utang usaha Kendall Malam sebesar 239.485 rupiah. Selanjutnya ROA atau ROI yang sudah dijelaskan tadi, karena Kendall Malam tidak memiliki investasi sehingga tidak memiliki nilai ROI. Selanjutnya return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Di sini Kendall Malam memiliki nilai 0,72. Selanjutnya pada kohort tabel pada bulan Februari kami memiliki customer sebesar 3.
Selanjutnya pada bulan Maret, kami juga memiliki customer sebesar 3 orang yang tidak melakukan pembelian ulang pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian pada bulan April, kami memiliki 10 customer yang mana 2 diantaranya melakukan pembelian ulang di bulan berikutnya. Kemudian pada bulan Mei kami memiliki sebesar 11 customer. Kemudian pada bulan Juni juga kami memiliki 3 orang customer. Next. Oke, baik, selanjutnya adalah laporan kemajuan bisnis. Next. Oke, lalu untuk penjualan yang akan dilakukan, jadi bisa dilihat pada grafiknya bahwa ada fluktuasi penjualan yang telah dilakukan. Jadi untuk minggu-minggu awal kami hanya menjual beberapa lilin, dan untuk di minggu terakhir di titik paling tinggi kami menjual sebanyak 57 pieces lilin. Dan kami juga menggunakan beberapa skema untuk menarik para pelanggan. Yang pertama itu kita menyediakan paket bundling berisi 3 yang berharga 50.000. Lalu yang kedua ada bundling 35.000 yang berisi 2 lilin. Jadi ini adalah skema yang kami lakukan untuk menarik pihak pelanggan. Next. Nah, lalu bisa dilihat pada ODO yang kami lakukan. Jadi untuk ERP-nya kami pada setelah UTS atau minggu ke-8, kami sampai minggu ke-14, kami memiliki sekitar 21 customer yang memang memesan di Kanil Malang. Lalu untuk bagaimana kita menyuplaikan dalam malam itu, kami memiliki vendor yang berlokasi di Sidoarjo untuk menyediakan 4 varian yang kami miliki, yaitu ada coffee, lime, lavender, dan juga jasmine. Jadi vendor tersebut yang menyediakan segala keperluan kami dari lilin. Dan untuk customer-nya, kami juga memberikan pengalaman yang baik, dan juga kita semuanya melalui proses digital, jadi nggak ada yang manual dari pemesanan hingga penjualan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk progres sosial media. Di sini pada overview, akun kami yaitu memiliki followers jumlahnya 1086. Nah, pada overview akun kami, account reach banyak 5.268 orang sudah melihat konten di media sosial Instagram kami. Dari keseluruhan itu, sebanyak 1.593 orang telah melakukan like, comment, save, dan share pada konten Instagram kami. Selanjutnya yaitu untuk perkembangan followers. Di awal kita memiliki 57 followers, dan di bulan Maret bertambah sebanyak 274, dan pada bulan April bertambah lagi sebanyak 601 followers, dan di bulan Mei juga bertambah lagi 154 followers, sehingga total hingga saat hari ini yaitu sebanyak 1086 followers. Nah, kami melakukan konten Instagram dan juga ads-kan konten kami melalui platform Instagram. Pada konten ini kita mendapatkan 2.851 viewers, 28 like, 4 komen, 2 share, dan 2 tersimpan. Di sini ada profile visit sebanyak 55 orang. Ini kontennya. Buy one get one. Yuk, bukan order. Jangan up. Berapa magandang malam ke sebelah ini. Buy one get one. Yuk, bukan order. Jangan up. Berapa magandang malam ke sebelah ini. Buy one get one. Yuk, bukan order. Dan untuk selanjutnya
yaitu 32 konten jadi target kami. Nah, di sini kita pertama kali membuat konten di IG Story yang menampilkan terdapat 3 item yang bundling, dan juga pada hari selanjutnya kita melakukan packing dan kita masukkan melalui Instagram agar orang tertarik dan percaya pada produk kami bahwa memang 100% ramah lingkungan. Dan selanjutnya karena interaksi yang kurang di IG Story, kami berpindah melalui Reels, yaitu membuat 30 konten. Yang pertama kali kita membuat cara check out akun Candle Malam ini, dan viewersnya ada 52, 70, dan 62 ini. Nah, karena menurut kami masih kurang, kami melakukan konten yang lucu-lucuan dan juga yang dapat menarik para pelanggan dan sedang tren di dunia marketing ini. Contohnya seperti ini. Ini hasil konten yang sebelumnya, yaitu Instagram Ads ini ada customer kami yang melakukan komen dan kita berinteraksi melalui konten yang baru inilah. Gak kenal. Promo Candle Malam. Bisa satu Anda bisa dapat 2. Ada varian besar dan varian kecil. Buruan check out sekarang di e-commerce dan WhatsApp bisnis. Udah kenal. Buruan kita. Dan untuk viewers tersebut kita mendapatkan 21.000 penonton, yang tentunya konten-konten lucu ini dapat menarik perhatian pelanggan sehingga mampir untuk membeli ataupun hanya melihat di platform kami. Selanjutnya untuk rencana bisnis ke depan, next. Yang pertama, kita ada inovasi produk. Yang pertama, inovasi dari produk kami, yang pertama dari segi bahan, yaitu kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu soy wax. Beberapa keunggulan dari soy wax adalah memiliki titik leleh yang tinggi, ramah lingkungan, tidak mengandung zat beracun, dan mudah terurai oleh lingkungan. Lalu yang kedua, untuk varian produk, produk lilin kami menawarkan beragam varian aroma yang dirancang untuk memenuhi berbagai selera dan kebutuhan konsumen. Varian yang tersedia di Candle Malam yaitu ada coffee latte, jasmine tea, lime splash, dan juga French lavender. Lalu yang selanjutnya, kemasan daur ulang dan greeting card. Sebagai langkah terakhir dalam upaya keberlanjutan kami menggunakan kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang oleh konsumen setelah lilin yang digunakan habis. Kemasan ini disertai dengan kartu ucapan yang berisi informasi penting tentang lingkungan hijau dan petunjuk cara mendaur ulang lilin aromaterapi. Lalu selanjutnya untuk partnerships dan atau saluran iklan. Yang pertama, influencer marketing. Jadi kami berencana mengembangkan bisnis dengan kerjasama dan penambahan saluran iklan. Yang untuk kerjasama, kami akan bermitra dengan influencer yang aktif di media sosial dan memiliki minat pada produk berbahan natural untuk mempromosikan kampanye peduli lingkungan. Lalu, selain bekerja sama dengan influencer, kami juga akan menggunakan Meta Business Suite untuk promosi. Meta Business Suite membantu meningkatkan manajemen media sosial dan interaksi pelanggan di Facebook dan Instagram. Alat ini memungkinkan bisnis mengelola postingan, menganalisis kinerja, menerima notifikasi, serta meningkatkan layanan pelanggan dan responsivitas. Selain itu, Meta juga memudahkan pembuatan dan manajemen kampanye email, serta meningkatkan koordinasi dan produktivitas melalui fitur kolaborasi. Selanjutnya, ini merupakan profil dari Meta Business Suite Candle Malam dan juga hasil pemasangan iklan Instagram di Meta Business. Dari hasil pemasangan iklan tersebut, kami berhasil mendapatkan reach sebanyak 2,1 ribu dan post engagement 1,1 ribu, dan untuk klik tautannya kita mendapatkan sebanyak 52. Selanjutnya yaitu terkait dengan branding produk Candle Malam sendiri.
secara nama brand kami bernama Candle Malam, yang dipilih untuk menggambarkan suasana santai dan nyaman saat menggunakan produk kami. Slogan kami yang sudah dari awal kita buat yaitu Relax Like Spa, yang menunjukkan bahwasanya lilin kami dapat membuat konsumen merasa rileks seperti di spa. Tujuan dari dibuatnya slogan ini adalah agar konsumen mengenali identitas, nilai, dan tujuan dari Candle Malam serta mudah mengingatkan ke pelanggan terhadap brand kami itu sendiri. Kemudian yang poin kedua yaitu USP atau Unique Selling Point. Unique Selling Point produk Candle Malam adalah inovasi dalam penggunaan bahan natural seperti soy wax yang lebih aman dan ramah lingkungan tentunya dibandingkan dengan bahan wax lainnya. Soy wax tidak menimbulkan zat kimia berbahaya saat dihirup. Di produk Candle Malam ini menawarkan 4 varian, yaitu ada coffee latte, French lavender, jasmine tea, dan lime splash. Dalam 2 ukuran, yaitu ada ukuran 60 gram dan 150 gram. Selain itu, kemasan kaca yang dapat didaur ulang yang menambah keunikan bagi produk kami itu sendiri. Next. Kemudian untuk selanjutnya yaitu positioning. Candle Malam dari server 100% alami lebih aman dan ramah lingkungan dibandingin lilin parafin. Produk kami yang terbuat dari minyak esensial yang berkualitas menghadirkan aroma tahan lama dan menenangkan, ideal untuk menciptakan suasana spa di rumah. Lilin kami membakar bersih dan lambat, cocok untuk segala dekorasi interior, berkomitmen pada kualitas. Kami menyediakan semua dengan harga yang terjangkau, menjamin pengalaman relaksasi yang aman dan berkelanjutan. Next. Untuk selanjutnya yaitu strategi branding dari produk Candle Malam. Yang pertama yaitu dengan membuat konten edukatif. Upaya kami yaitu membuat konten mengenai manfaat lilin aromaterapi dan edukasi daur ulang kemasan lilin sesuai dengan prinsip kita di awal untuk mendukung adanya upaya lingkungan hijau. Yang kedua yaitu pemasaran digital, menggunakan sosial media dan e-commerce untuk mempromosikan produk dan memberikan edukasi pada konsumen. Yang ketiga, promosi berkelanjutan, yaitu membuat promosi diskon dan juga bundling untuk konsumen secara rutin. Yang keempat, inovasi, membuat produk dengan keunggulan dan inovasi yang menarik seperti segi pemilihan bahan dan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian selanjutnya yaitu ada target konsumen. Target market dari Candle Malam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah segmentasi geografis yang meliputi seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu segmentasi demografis dengan jenis kelamin pria dan wanita. Ya, rentang 17-50 tahun, kelas sosial menengah ke atas. Pendidikan SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu segmentasi psikografis. Jumlah orang yang memiliki lifestyle dan aktivitas harian yang sangat padat dan suka melakukan aktivitas atau kegiatan relaksasi diri. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.